Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Khususnya Jemaat Kefas, Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan pemerintah untuk mengadakan PPKM. Maka Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, di Wamena, kami mendukung program pemerintah dalam rangka menghentikan bahkan juga penyebaran COVID dengan kita mematuhi peraturan yang ada. Oleh dan sebab itu, umat Tuhan, Gereja Kasih Bapa yang dikasihi Tuhan, saya selaku penatua Gereja Kasih Bapa mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk apa yang kita harus kerjakan dalam kondisi-kondisi masa seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat situasi, kondisi dunia yang Engkau izinkan terjadi khusus di Wamena. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Engkau buat juga di Timika maupun di Raja Ampat, bahkan di seluruh tanah Papua. Kami percaya bahwa segala sesuatu ada maksud dan rancangan-Mu. Hari ini Tuhan, kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sebagai penguatan bagi umat-Mu. Supaya apa yang harus umat-Mu kerjakan ketika kondisi-kondisi seperti ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini merupakan pesan pertama kali ketika kondisi COVID ini terjadi. Saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyuruh saya belajar dari Maria dan Marta. Apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta? Sehingga di ayat 42 di Lukas pasal 10, firman Tuhan berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus mengiyakan. Yesus Kristus menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Maria adalah bagian yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi-kondisi COVID seperti begini, apa bagian terbaik yang harus kita kerjakan? Ini yang penting kita pelajari. Pertama kali COVID ini saya bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan membawa saya kepada cerita ini. Dan saya menggali apa rahasianya sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa Maria mengambil bagian yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya bagian yang terbaik yang Maria telah ambil adalah di ayat 39. Firman Tuhan berkata, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Apa yang Maria lakukan? Maria itu duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, ada dua pesan penting di masa-masa sukar seperti ini. Tuhan ingin kita duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kenapa kita harus duduk di kaki Tuhan? Saudara, kalau saudara punya waktu, saudara menetapkan waktu, saudara menyediakan waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Yang pertama paling tidak, saudara akan berseru kepada Tuhan. Saudara akan berdoa kepada Tuhan. Dan doa merupakan komunikasi setiap orang dengan penciptanya. Doa merupakan percakapan kita dengan Tuhan. Oleh dan sebab itu, umat Tuhan, Gereja Kasih Bapa dimanapun Anda berada, ambil respon yang positif. Ketika Tuhan izinkan COVID ini, Tuhan ingin supaya setiap bapak-bapak, setiap ibu-ibu, setiap anak-anak, setiap keluarga bisa duduk di kaki Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, di bagian lain di firman Tuhan di Lukas pasal 18 ayat 7 berkata, mari kita lihat bersama Lukas pasal 18 ayat 7, firman Tuhan berkata begini. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Saudara, ketika kita duduk di kaki Tuhan, pasti kita akan berseru kepadanya. Tuhan mau siang malam, suami dan istri dan keluarga berseru kepadanya. Ketika kita berseru kepadanya, apa yang kita dapat, saudara? Firman Tuhan menjelaskan,
Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Kita akan dibenarkan oleh Allah. Tetapi kita dibenarkan karena kita duduk di kaki Tuhan siang malam. Suami dan istri keluarga berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya apa? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saya mau beritahu. Dua hal terbesar ketika kita duduk di kaki Tuhan dan kita berdoa. Kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan tidak akan pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Oleh dan sebab itu, Jemaat Kefas, Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, tetapi lebih khusus jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kasih Bapa di seluruh Tanah Papua, tetapi lebih khusus untuk semua umat Tuhan. Marilah kita belajar dari Maria. Maria duduk di kaki Tuhan. Itulah sebabnya Yesus Kristus mengatakan bahwa itu bagian yang terpenting. Maria ambil. Dan yang kedua, saudara, bukan hanya duduk di kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Saudara, saya ingat persis ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Kedua malaikat berbicara kepada orang-orang yang datang ke kubur. Malaikat itu berkata, "Kamu mau cari apa di sini? Orang yang kamu cari, Yesus yang kamu cari telah bangkit. Ingatlah perkataannya." Saudara, ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan, maka kita akan pasti mendengarkan perkataan Tuhan. Dan Roma pasal 10 ayat 17 berkata, saudara, ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan, Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Anda sudah diajarkan oleh para penatua tentang mendengarkan perkataan Yesus. Saya percaya ketika Anda mendengarkan perkataan Yesus dan Anda melakukan perkataan Yesus, maka iman Anda akan timbul. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang datang mendengarkan sesuatu, mendengarkan informasi, tetapi informasi yang disampaikan oleh Roma 10 ayat 17 adalah ketika kita mendengarkan perkataan Yesus, perkataan firman Kristus, maka iman kita akan timbul. Boleh ada informasi, ada virus baru, boleh ada segala macam akan terjadi, tetapi saudara, iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan akan menolong kita untuk melewati COVID ini. Saya mau berikan pesan lewat YouTube ini. Saya mau beritahu, sekitar tahun depan, di bulan-bulan 6, kita akan melihat anak-anak akan riang bermain di halaman. Sekitar bulan 6 ke depan, kita akan lihat orang mulai senang melakukan segala sesuatu. Sebab saudara, saya percaya COVID ini tidak akan panjang. Tuhan mengizinkan COVID ini supaya orang duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Supaya iman kita timbul. Jadi lewat khotbah ini saya sampaikan bahwa ingat-ingat saja perkataan saya. Di tahun depan, di bulan-bulan 6, kita akan melihat kemuliaan Allah. Allah akan kerjakan di seluruh dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan masa di mana pemurnian iman kita kepada Yesus, pemurnian iman percaya kepada Tuhan. Marilah kita mengikuti proses iman dengan benar. Yaitu apa? Ketika ada larangan pemerintah untuk kita melakukan hal-hal pakai masker, mari kita pakai. Sebab Tuhan juga bisa pakai pemerintah untuk menolong kita. Kalau ada pesan pemerintah bilang jangan berkerumun, jangan beribadah, karena di situ akan ada terjadi gampang sekali COVID bergerak. Mari kita ikuti. Oleh dan sebab itu, selaku penatua pelayan Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, saya menyerukan untuk semua umat Tuhan yang ada di Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, untuk marilah kita patuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Saya bersyukur dan berterima kasih, pesan ini saya mengerti. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik atau tidak baik, mereka akan bertanggung jawab kepada Allah. Tetapi sebagai penduduk yang diatur oleh pemerintah, mari kita ikuti apa yang telah disampaikan oleh pemerintah buat kita semua. Oleh dan sebab itu, kami jemaat Tuhan Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, Jemaat Kefas, kami juga tidak melakukan ibadah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan kami tidak punya iman, tapi kami percaya bahwa
iman kita akan timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang patuhi firman. Kalau orang yang tidak percaya kepada kepada Yesus adalah orang yang pakai firman untuk kepentingannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan, khusus jemaat Tuhan, saya mau pesan, kemana-mana Anda pakai masker, apapun yang Anda lakukan, lakukanlah itu demi untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, di Wahyu pasal 10 Wahyu pasal 3 ayat 10, saya akan khotbahkan di minggu depan, supaya kita mengerti mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Seluruh pemirsa, dengarlah khotbah-khotbah dari YouTube ini. Di 2 minggu ini kita akan keluarkan lewat YouTube. Tuhan Yesus memberkati Anda dimanapun Anda berada. Amin.